ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepadamu. Niscaya aku penuhi janjimu kepadamu, dan takutlah kepadaku saja. Dan jaga hidup anak-anak perempuan, dan pada yang demikian ini merupakan cobaan yang terlalu tinggi, sehingga kamu mendapatkan keselamatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, mengawali khutbah Jumat di hari yang mulia ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta senantiasa untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepadanya, yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, di antaranya nikmat iman, Islam, sehat, afiat. Dengan nikmat tersebut mendorong kita untuk bisa hadir ke tempat ini dalam rangka menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu sholat Jumat berjamaah, dengan harapan mudah-mudahan kiranya seluruh rangkaian ibadah sholat Jumat kita diterima dan mendapat keridhoannya. Salawat ma'assalam tidak lupa kita aturkan kepada Nabi akhir zaman, yaitu baginda besar Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan kita umatnya. Semoga senantiasa dinaungi syafaat beliau dari dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia senantiasa dibayangi dan diiringi oleh cobaan dan rintangan yang datangnya dari syaitan laknatullah alaih. Karena setan telah berjanji akan terus menggelincirkan
menggugurkan manusia dari jalan Allah dan juga membuat manusia itu rugi, yang kelak akan menempati neraka Allah bersama syaitan tersebut. Di samping itu pula, bahwa di dalam diri manusia juga terdapat beberapa hal yang bisa menggelincirkan manusia tersebut, yang bisa merugikan manusia tersebut, yang bisa keluar dari koridor jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa saja yang bisa menggelincirkan manusia yang harus kita waspadai? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasun muhlikatun fashuhun muta'un wa hawa muttaba'un wa ijnabul mar'i binafsi." Rawahu Abu Hurairah. Ada 3 hal yang bisa membinasakan manusia. Yang pertama yaitu fasyuhul muta'un, kikir yang ditaati. Yang kedua yaitu hawa muttaba'un, hawa nafsu yang dituruti. Dan yang ketiga yaitu rasa ujub atau bangga diri seseorang dengan dirinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itulah 3 hal negatif yang ada pada diri manusia yang harus diwaspadai. Yaitu yang pertama, fasyuhun muta'un, kikir yang ditaati. Kikir adalah merupakan penyakit hati yang enggan berbagi, berinfak, bersedekah kepada sesama yang membutuhkan. Dan kikir ini pula mengindikasikan bahwa manusia tersebut tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mereka tidak percaya dengan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Mereka beranggapan bahwa dengan dia berbagi, dengan dia berinfak, dengan dia bersedekah, maka hartanya akan berkurang ataupun habis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma naqasat sadaqatun min malin bal yazdad." Tidak akan berkurang harta yang disedekahkan oleh seorang, bahkan akan bertambah. Itulah janji Allah dan Rasulnya kepada orang yang gemar bersedekah dan berinfak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah sangat membenci kepada orang yang kikir atau pelit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-bakhilu ba'idun min Allah, ba'idun minan nas,
qaribun binnar. Orang yang pelit atau orang yang kikir jauh dari Allah, jauh dari manusia, dekat dengan api neraka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu hal kedua yang dapat membinasakan manusia yaitu hawa nafsu yang dituruti. Hawa nafsu yang ada diri pada manusia cenderung untuk suka atau mencintai kehidupan dunia dan juga cenderung untuk ke arah kemaksiatan. Makanya kita dianjurkan untuk mengekang hawa nafsu kita agar kita tidak terjerumus di jalan yang dilarang Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menjanjikan kepada hambanya yang bisa menahan hawa nafsunya, yang bisa mengekang hawa nafsunya agar tidak terjerumus dan mengikuti langkah-langkah syaitan. Hal ini terdapat dalam Al-Quran surat An-Nazi'at ayat 40 sampai 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan orang-orang yang mengetahui akan kebesaran Tuhannya dan mampu menahan keinginan hawa nafsunya, maka sungguhlah surga sebagai tempat tinggalnya kelak di hari akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, hal yang dapat membinasakan manusia yaitu rasa ujub atau bangga diri. Bangga diri ini bisa menghapus amal sholat kita selama kita mengerjakannya. Bangga terhadap amal soleh, bangga terhadap kekayaan, bangga terhadap ilmu dan juga jabatan adalah merupakan kesengsaraan bagi manusia kelak, karena itu akan hilang atau sirna semua. Nabi besar Muhammad SAW bersabda, "Lau lam takunu khasyitu alaikum ma huwa akbaru min dhalik al-ujub." Kalaulah kalian tidak berbuat dosa, aku khawatir ada terdapat pada diri kalian yang lebih berat dari dosa itu, yaitu sifat ujub. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW sangat mewanti-wanti kepada umatnya, kalaupun kita jarang berbuat dosa, tapi ditakutkan kita memiliki rasa ujub yang lebih berat dari dosa yang kita lakukan, karena itu akan menyengsarakan kita kelak di yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, salah satu cara untuk kita terhindar dari tiga hal yang membinasakan itu, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala
agar kita dijauhkan dari 3 hal tersebut, dan juga kita berusaha untuk mengekang hawa nafsu kita agar kita tidak terjerumus di jalan yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kiranya Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa mengabulkan doa kita dan kita tetap di jalan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa ya'tikum wa la dzikrullahi akbar.